Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 30 September 2022 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Hoshin dalam bahasa Jepang yang artinya dalam bahasa Indonesia petunjuk arah. Mari kita mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi penunjuk kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu dan kami siap untuk taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 akan menjadi dasar bacaan kita pada renungan hari ini. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata Hoshin itu berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang. Ho yang artinya adalah arah, shin yang artinya adalah penunjuk. Jadi kata Hoshin itu berarti kompas atau penunjuk arah. Kata ini menjadi terkenal sekali dalam dunia bisnis sebagai sebuah metode yang menentukan arah pembangunan dan tujuan bersama dari sebuah perusahaan. Metode ini dikenal dengan nama Hoshin Kanri. Dan perusahaan yang mencoba untuk bisa menerapkan metode ini itu akan menyusun sebuah tujuan bersama dan semua karyawan setempat itu akan memiliki tujuan pribadi yang menunjang tujuan bersama tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita pun punya tujuan bersama di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Salah satu yang utama adalah seperti yang difirmankan Tuhan Yesus dalam bacaan kita, yaitu menjadi garam dunia. Salah satu fungsi garam adalah sebagai penyedap rasa, pemberi rasa. Coba saja saudara bayangkan, kalau kita makan soto atau kita makan mie bakso, lalu tidak dibubuhi garam, apa yang terjadi? Kita akan merasa makanan yang kita makan itu rasanya tawar, tidak ada rasanya, ya. Dan saat kita diminta Tuhan untuk menjadi garam dunia, sebenarnya kita seolah-olah sedang ditugaskan untuk menjadi penyedap dunia atau pemberi rasa di dunia. Apa maksudnya penyedap dunia? Maksudnya adalah agar kita menjadi pemberi dampak positif kepada dunia ini. Keberadaan kita menjadi sesuatu yang berdampak positif kepada orang-orang di sekeliling. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita berdampak positif kepada teman, kepada rekan sekerja, kepada keluarga kita, dan juga kepada gereja. Saat teman-teman kita bersikap pesimis dengan menghadapi masa depan mereka, kita menjadi pembangkit sikap optimis untuk mereka. Saat ada rekan yang kesusahan, kita dengan ringan tangan mau membantunya. Saat ada anggota keluarga kita membutuhkan bantuan, kita menunjukkan bahwa kita hadir sebagai penolong dan pemberi semangat. Saat gereja membutuhkan para pelayan, kita juga berinisiatif untuk bersedia melaksanakan pelayanan-pelayanan itu bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, keberadaan kita haruslah menjadi anugerah dan berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian, kita bisa menjadi anak Allah yang menerbitkan matahari untuk semua orang. Kita diingatkan bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Seberapapun kebaikan yang kita lakukan, itu sangatlah berarti untuk orang lain. Seorang ibu pernah bercerita
bahwa ketika dia sakit dan mendapatkan dukungan doa dari sahabatnya, itu adalah cara Tuhan untuk bisa mengingatkan dia tetap bertahan dan terus berserah kepada Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan besar, penghiburan besar ketika dia didoakan oleh sahabatnya. Mungkin bagi kita mendoakan orang lain adalah sesuatu hal yang sederhana, tetapi Tuhan bisa pakai itu dengan cara Tuhan yang luar biasa untuk memberkati orang yang kita doakan. Seberapapun pertolongan yang kita beri, itu sangat berguna bagi orang yang mendapatkan pertolongan itu. Saudara, seorang anak bercerita, ketika ia sedang kesulitan untuk mencari beasiswa, dia berjumpa dengan temannya. Lalu dia bercerita dan menyampaikan segala kesulitannya yang sedang mencari beasiswa. Lalu temannya ini hanya merespon dengan berkata, "Maaf ya, saya hanya bisa bantu di dalam doa. Dan beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi tentang beasiswa. Mungkin kamu bisa menggunakannya. Siapa tahu Tuhan kasih ini cara untuk kamu dapat beasiswa." Saudara, puji Tuhan, setelah informasi itu didapat, akhirnya dia mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin bagi sebagian kita, membagikan informasi itu hal yang sederhana. Tetapi hal yang sederhana itu bisa dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa untuk memberkati orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar untuk melihat bagaimana Tuhan mau terus berkarya melalui kita untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau hidup kita menunjukkan dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sebab kita diutus untuk menjadi garam dunia. Selamat menjadi garam dunia. Mari kita terus berjuang untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur kami dilayakkan Tuhan untuk menjadi garam dunia. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan mampukanlah kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu ini. Beri kami hati yang peka untuk bisa melihat sekeliling kami yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan perhatian dan dukungan kami. Berikan kami tangan yang kuat untuk menjangkau mereka semua dan juga untuk boleh berarti bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon berkat Tuhan untuk sepanjang kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.